Inilah favorit Farid Voice Spirit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin hendak menunaikan umroh ke kota Makkah. Tetapi mereka tidak bisa menunaikannya karena ditahan di perbatasan oleh kaum Quraisy. Mereka tidak membiarkan kaum muslim memasuki Mekah, meskipun hanya untuk menunaikan ibadah umrah. Menghadapi situasi yang menegangkan itu, Rasulullah melakukan berbagai upaya agar mereka dibiarkan memasuki Makkah dan menjalankan umrah. Namun para pemuka Quraisy bersikukuh melarang mereka. Maka berlangsunglah proses negosiasi dan perundingan yang sangat alot hingga kedua pihak menyepakati perjanjian yang dikenal dalam sejarah sebagai perjanjian Hudaybiyah. Setelah kesepakatan dicapai di antara Rasulullah dan utusan kaum Quraisy, banyak sahabat yang kecewa karena beberapa butir perjanjian dianggap merugikan kaum muslimin. Mereka merasa Rasulullah SAW banyak mengalah terhadap kaum musyrik Quraisy sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan nada kecewa, "Bukankah beliau adalah Rasulullah?" "Ya, tentu saja," jawab Abu Bakar. "Bukankah kita ini kaum muslim?" "Ya, lalu mengapa kita menerima begitu saja?" Abu Bakar menjawab, "Umar, tahanlah ucapanmu. Aku menjadi saksi bahwa beliau adalah utusan Allah." Tentu saja Rasulullah SAW mengakui sikap kaum muslim yang sangat kecewa karena beliau dianggap banyak mengalah kepada kaum musyrik. Namun beliau tetap sabar dan berlapang dada. Beliau berkata, "Aku adalah hamba Allah dan utusannya, dan aku tidak akan mengingkari perintahnya. Dia pun tidak akan membiarkan aku lenyap di jalan." Di antara butir perjanjian Hudaybiyah yang dianggap merugikan kaum muslimin adalah bahwa tahun itu kaum muslim tidak boleh menjalankan umrah dan baru boleh mengerjakannya tahun berikutnya. Lalu, jika ada orang Madinah muslim yang murtad dan pergi ke Mekah, ia tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya, jika ada orang Makkah yang hijrah ke Madinah dan memeluk Islam, ia harus dikembalikan ke Makkah jika keluarga orang itu menghendakinya. Usai perundingan, Rasulullah SAW menyuruh mereka menyembelih kurban, memotong rambut atau tahlul, dan pulang ke Madinah. Namun para sahabat mengacuhkan perintah beliau. Mereka masih dongkol dengan hasil perundingan Hudaybiyah. Mereka enggan menjalankan perintah Rasulullah ini, meskipun beliau menitahkannya berkali-kali. Melihat keadaan itu, Rasulullah tampak berduka. Beliau memasuki kemah istrinya, Ummu Salamah, dengan raut muka yang diliputi kesedihan. Beliau menceritakan kegelisahannya. "Akan binasakah umatku ini?" tanya Rasulullah SAW. Setelah mengetahui akan masalahnya, Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bila kau ingin sahabatmu menjalankan semua yang kau perintahkan, maka keluarlah dan jangan katakan apa-apa. Lakukanlah tahallul, sembelih untamu, dan potonglah rambutmu." Rasulullah SAW menerima usul istrinya. Beliau keluar dari kemahnya, tidak berbicara walau sepatah kata pun, lalu bertahallul, menyembelih untanya, dan mencukur rambutnya. Menyaksikan pimpinan mereka melakukan semua itu, para sahabat pun mengikutinya dengan lapang dada. Kelak, sejarah membuktikan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu memberi banyak keuntungan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa jauh visi politik Rasulullah SAW ketika mengambil keputusan yang diragukan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Simak kisah subuh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.